Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala fi hadhil munasabatil qayyimah nuwasilu darsana nahwi min kitab At-Tuhfatus Saniyah bi syarhil muqaddimatil ajurramiyah fi qawaidin nahwi wal i'rab li muallifihi fadilatul syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang huruf-huruf ataf. Ya, kita katakan kemarin bahwasanya huruf ataf yang dibahas di dalam kitab ini totalnya ada 10. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 10. Kita sudah bahas kemarin apa saja 10 huruf ataf itu beserta makna-maknanya. Ada waw, ya, maknanya litartib, wat ta'qib wal jama', ada summa litartib wat tarafi dan seterusnya, ada au litakhir awil ibahah dan seterusnya. Nah, itu sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya. Sekarang untuk menutup pembahasan tentang huruful ataf atau babul ataf ini, kita akan masuk ke apa hukum dari huruf-huruf ataf yang sudah kita pelajari kemarin. Sebenarnya ini ada pembahasan yang masyhur sebenarnya. Ini pembahasan yang bab yang ini insyaallah antum bisa pahami dengan baik. Ya, ini sekedar pelengkap saja. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, ya, bahwasanya ataf itu adalah salah satu dari tabi'. Ya, dia adalah salah satu dari tabi', maka hukumnya tentu dia yatsba'u, ya, yatsba'u al-ma'tuf. Ya, maka hukumnya pasti dia akan mengikuti ma'tufnya. Ya, di mana-mana ya kalau kita membahas ataf, maka kita membahas bagaimana ia mengikuti hukum i'rab dari kata sebelumnya. Makanya pembahasan at-tabi atau tawabi diantaranya adalah huruf ataf ini, dia akan masuk dalam semua pembahasan dalam tanda-tanda i'rab di al-mansubat, kemudian ada al-majrurat, ya. Jadi masuk ke semua, ya, masuk ke tiga itu, ke al-mansubat, al-marfuat dan al-majrurat. Ya, kalau al-majzumat tidak, karena al-majzumat itu konteksnya fi'il, jadi tidak masuk ke istilah ataf. Ada tapi tidak dinamakan ataf nantinya. Baik, sekarang kita akan bahas apa sih hukum dari huruf-huruf ataf tersebut, apa yang harus kita lakukan, atau bagaimana kita memperlakukan huruf ataf yang 10 yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Baik, Ibnu Ajurru menjelaskan, fa'in atafta ala marfu'in rafa'ta. Kalau engkau memaktufkan suatu kata benda, maksudnya mengikutkan kepada suatu kata benda yang berharokat marfu atau berhukum i'rab marfu, rafa'ta, maka kata benda tersebut harus juga antum marfu'kan. Nah, jadi kalau antum mendengar kata atafa, itu artinya mengikuti. Ya, makanya atifah, perasaan, ya, perasaan itu dinamakan atifah karena dia mengikuti. Ya. Fa in atafta ala marfu'in rafa'ta, au ala mansubin nasabta, au ala makhfudin khafadta, au ala majzumin jazamta. Ini tentu di fi'il ya, au ala majzumin jazamta ini di fi'il. Masalah naqul qama Zaidun wa Amrun. Nah, di sini yang kita sebut dengan ya ma'tuf itu adalah kita mulai dengan huruf atofnya dulu. Huruf atofnya adalah waw. Kemudian yang atif yang mengikuti itu Amrun, kemudian ma'tufnya itu Zaid, ya. Atifun wa ma'tufun. Baik. Maka ma'tuf ala marfu, marfu. Ya, di sini Amrun, di situ marfu. Kenapa? Karena dia ma'tuf, karena dia mengikuti yang juga berhukum marfu. Ra'aitu Zaidan wa Amron, ya. Kemudian ma'tuf ala mansubin, mansubun. Wa maratu bi Zaidin wa Amrin, kemudian ma'tufun ala majrurin, majrurun. Wa Zaidun lam yakum wa lam yaqud, wa ma'tufun ala majzumin, majzumun. Baik. Wa aqulu qala asy-syari rahimahullah, hadhihi al-ahruful 'asharah,
huruf-huruf yang 10 yang kita pelajari kemarin, wawu, summa, au, dan seterusnya, taj'alu ma ba'daha tabi'an lima qablaha bi hukmihi al-i'rabi. Ia menjadikan ma ba'daha, ya, yang datang setelah huruf yang 10 itu tabi'an, sebagai pengikut, lima qablaha, untuk sebelum huruf itu, ya, setelah dan sebelum hurufnya. Jadi yang setelah mengikuti yang sebelum huruf maksudnya. Dalam masalah apa mengikutinya? Fi hukmihi al-i'rabi, dalam masalah hukum i'rabnya. Jadi nanti kalau untuk menjelaskan pembahasan tentang tawabi, pertama kali antum harus tekankan bahwasanya dia dinamakan tawabi, mengikutinya itu dalam masalah hukum i'rab, ya, bukan dalam mudzakkar muannats atau dalam adatnya atau dalam ma'rifah dan nakirahnya, tidak, tapi dalam hukum i'rabnya. Nah, maka dikatakan tabi' fil i'rab, dikatakan. Baik. Fa in kana al-matbu'u marfu'an kana tabi'u marfu'an. Kalau yang diikutinya berbentuk marfu, ya maka dia juga mengikuti hukum i'rabnya marfu juga. Contohnya qabalani Muhammadun wa Khalidun. Fa Khalidun ma'tufun ala Muhammadin. Maka Khalid di sini i'rabnya ma'tuf, dia mengikuti Muhammad. Wal ma'tuf 'ala al-marfu'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Baik. Maka kalau antum meng'irab kata Khalidun ini, antum katakan Khalidun ma'tufun 'ala Muhammad marfu'un bid-dhamma. Jadi qabalani Muhammadun. Muhammadun di sini kan i'rabnya sebagai fa'il, ya. Jadi jangan juga nanti diartikan Khalidun juga fa'il karena ada waw, tidak, ya. Nah, jadi kata-kata setelah waw itu dia di i'rabnya sebagai ma'tuf, bukan sebagai fa'il, karena fa'il cukup satu saja, Muhammad. Baik. Wa in kana al-matbu'u mansuban kana tabi'u mansuban, nahwu qabaltu Muhammadan wa Khalidan. Wa Khalidan ma'tufun 'ala Muhammadin wal ma'tufu 'ala al-mansubi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah. Wa in kana al-matbu'u makhfudan kana tabi'u makhfudan mithlahu. Ya, kana tabi'u makhfudan, ya, mithluhu, nahwu marartu bi Muhammadin wa Khalidin. Wa Khalid ma'tufun 'ala Muhammadin wal ma'tufu 'ala al-makhfudi makhfudun. Adun hada wadih. Wa 'alamatu khafdihi al-kasratu adh-dhahirah. Wa in kana al-matbu'u majzuman kana tabi'u majzuman aidan. Nahwu lam yahdur Khalidun au yursil rasulan. Rasulan huna bimana utusan, duta gitu. Fa yursil, kalimatu yursil huna ma'tufun 'ala yahdur, ya. Wal ma'tufu 'ala al-majzumi majzumun taba'an hadha fil fi'il wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Wa min hadhil amthilah, ya, ta'rif anna al-isma yu'tafu 'ala al-ismi wa anna al-fi'la yu'tafu 'ala al-fi'li. Nah, ini kita sebutkan tadi bahwasanya isim itu mengikuti isim juga, barulah dia dikatakan ma'tuf. Bagaimana kalau setelah isim kemudian ada fi'il, ya, ada fi'il, misalkan kita katakan lam yahdur Khalidun, ya, lam yahdur Khalidun, ya, lam yahdur Khalidun wa, ya, misalkan kita katakan wa Muhammadun. Nah, di sini, ya, hitungannya ma'tuf di situ. Kenapa? Karena Khalid isim, kemudian Muhammad juga isim. Ya, tapi kalau kita mengatakan misalkan, ya, ja'a Muhammadun wa yaqra'u, ja'a Muhammadun wa yaqra'u, maka waw di situ tidak dinamakan waw ataf, ya, karena beda jenis. Ya, sekarang isim sama fi'il, maka waw di situ nanti bisa waw istinafiyah atau ibtidaiyah nanti. Istinafiyah itu maksudnya dia untuk melanjutkan kalimat, jadi dia masuk ke kalimat baru, jumlah mufidah yang baru. Ya, namanya waw istinafiyah atau waw ibtidaiyah. Ya, nanti kalau ada kesempatan di kitab yang lain, insya Allah kita akan bahas perincian dari jenis-jenis waw itu biiznillah. Baik, kemudian itu, ya, hanya segitu saja pembahasan tentang hukum huruf-huruf ataf itu. Kemudian antum bisa lihat ke contoh i'rabnya. Contoh i'rab yang penting di sini, ma ra'aitu Muhammadan lakin wakilahu. Lakin wakilahu, ya. Lakin, ya. Ini contohnya lakin. Lakin kemarin itu kita namakan huruf al-istidrak, ya.
huruf al-istidrak atau huruf takriru isbat. Ya, takrirul isbat atau takriru isbati hukmi ma qablaha atau isbati diddihi lima ba'daha. Nah, itu dia huruf lakin. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita mengi'rab kalimat ini. Ma ra'aitu Muhammadan lakin wakilahu. Kita mulai dari ma harfu nafyin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Ya, huruf ma nafiyah di situ. Ra'a min ra'aitu fi'lun madin mabniun 'ala fathin muqaddar 'ala akhirih man min dzukurihi ishtighalul mahal bis sukun. Nah, ya karena ra'a ya. Ra'aitu. Wa ta'u dhamirul mutakallim fa'il. Jadi ro'a di situ mabni alal fath, ya, ro'a, ya, muqaddar, fathahnya fathah yang muqaddar ala akhirih. Wa ta dhamirul mutakallim fa'il mabni ala dhamm fi mahalli raf'in ra'aitu, ya. Muhammadan maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbi al fathatu dhahirah min lakin harfu atfin, ya, mabni ala sukun. Kemudian wakila ma'tufun ala Muhammad wal ma'tuf 'alal mansubi mansubun. Muhammad tadi maf'ulun bihi mansub, maka ma'tufnya juga ikut mansub. Wa alamatun nasbihi al fathatu dhahirah wa wakila mudhafun wal ha'u dhamirul ghaib mudhafun ilaihi mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin. Baik, adunnu hada wa'd insyaallah i'rabnya. Baik, itu dia pelengkap pembahasan tentang hukum huruf-huruf ataf. Silakan dijawab latihan nanti. Ya, untuk menguji pemahaman antum dari pembahasan sebelumnya, apa yang dimaksud dengan al-ataf, kemudian ataf itu dibagi menjadi berapa, apa itu atful bayan, kemudian sebutkan 2 contoh untuk atful bayan, kemudian apa itu atful nasak, apa makna dari waw, am, imma, kemudian apa syarat menggunakan bal sebagai huruf ataf, kemudian syarat lakin, dan seterusnya. Ya, silakan nanti kemudian antum latihan mengi'rab ayat-ayat di sini. Ya, karena dengan banyak latihan itulah ya apa yang antum sudah pahami dan pelajari dari materi-materi sebelumnya akan menjadi rasikh fil dzihn, ya, dan tidak akan ya, antum lupakan lagi biidznillah. Baik, insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil pembahasan baru yaitu at-taukid sebagai tawabi yang selanjutnya setelah huruf al-ataf. Allah ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.